Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Topik ini sangat menarik karena juga akan mengungkap bagaimana di balik aksi pemboikotan kaum kafir Quraisy hingga membuat kaum muslimin kelaparan selama 3 tahun. Selain itu, topik kali ini kita akan tahu bagaimana alasan Sayyidina Muhammad SAW mengalihkan dakwanya ke Taif, tetapi justru ditolak dan dilempari batu. Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Masuknya Islam Umar bin Khattab membuat barisan Islam semakin kuat, bahkan umat Islam berani tawaf dan sholat di luar secara terang-terangan. Bahkan Umar berani menantang pimpinan Quraisy Abu Jahal yang merupakan pamannya sendiri kalau dirinya telah masuk Islam. Sejak itulah Rasulullah SAW berani keluar dari Darul Arqam di Bukit Sofa bersama kaum muslimin dengan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin Umar dan satu barisan lagi dipimpin Hamzah. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka terlihat sangat sedih, kesedihan yang belum pernah dialami kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil kepada Umar bin Khattab. Kaum kafir Quraisy tentu semakin geram. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi, tetapi ternyata tetap tidak berhasil. Karena itu dalam pertemuan di perkampungan Bani Kinana di lembah Mukhassab pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian, Abu Jahal menekan semua pimpinan Quraisy untuk berani mengadakan pemboikotan total terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang selama ini melindungi Nabi Muhammad SAW hingga mau menyerahkan beliau ke kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Mereka bersumpah tidak melakukan hubungan pernikahan, jual beli, pertemanan, berkumpul, memasuki rumah, dan berbicara dengan mereka. Dan biar kuat ada legitimasinya, aksi pemboikotan dituangkan dalam surat perjanjian dan digantungkan di dinding Ka'bah. Adapun isi pemboikotannya adalah sebagai berikut. Aksi pemboikotan secara ekonomi dan sosial ini sungguh kejam. Kaum muslimin dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka dan digiring untuk tinggal di area sekitar lembah perbukitan Sib Abi Thalib yang sangat sempit. Mereka dilarang melakukan jual beli, pertemanan, perkawinan hingga 3 tahun lamanya. Aksi pemboikotan ini dilakukan dengan maksud agar Nabi Muhammad SAW akan ditinggalkan pengikutnya dan ajarannya tidak lagi berbahaya karena pengikutnya akan mengalami kelaparan. Cara ini dirasa lebih efektif ketimbang pendekatan politik kekerasan dan penyiksaan semata, meski kekerasan dan penyiksaan tetap juga mereka lakukan pada kaum muslimin. Namun ternyata Nabi sendiri malah semakin teguh berpegang kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pengikutnya. Tak hanya itu, keluarganya dari Bani Hasyim dan Abdul Muthalib yang belum masuk Islam ternyata juga ikut setia membela dan bergabung dengan Rasulullah SAW di lembah tersebut, kecuali pamannya Abu Lahab seorang. Sebagian orang kaum kafir Quraisy yang merasa iba mengirim bahan makanan ke lembah secara diam-diam, namun karena jumlah kaum muslimin begitu banyak, maka suplaian bahan makanan masih belum mencukupi sehingga terjadi kelaparan. Makin hari kondisi pengikut Rasulullah SAW semakin parah. Maka ketika keadaan memburuk dan kesehatan umat Islam sangat memburuk, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Mekah mengalami musim kekeringan parah. Banyak orang di sana merasa bahwa ini adalah hukuman ilahi atas embargo kejam mereka kepada kaum muslimin. Kemudian di bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, 5 orang kafir Mekah yang menentang embargo berkumpul. Mereka memutuskan melakukan sesuatu untuk membantu mengakhiri pemboikotan. Di antara yang ingin mengakhiri adalah
Hisham bin Amr dari Bani Amir. Selama ini Hisham memang sering menemui Bani Hasyim dan mengantarkan makanan untuk mereka. Hisham berinisiatif menghubungi Juhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi, Mut'im ibnu Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, dan Jam'ah ibnu al-Aswad. Mereka mendatangi Abu Jahal di tempat pertemuan di dekat Ka'bah. Satu persatu secara terbuka menyuarakan penentangannya terhadap boikot. Dukungan publik terhadap aksi pemboikotan pun mulai bergeser. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW memberitahu sang paman Abu Thalib bahwa malaikat Jibril memberitahunya kalau semut rayap telah memakan perjanjian yang terkunci dalam Ka'bah. Percaya bahwa keponakannya tidak pernah berbohong, Abu Thalib menantang para pemimpin Quraisy untuk memeriksa surat perjanjian pemboikotan sesuai disampaikan Nabi. Ia menantang mereka jika membuka Ka'bah dan menemukan perjanjiannya utuh, ia akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tetapi jika tidak, mereka harus mengakhiri boikot. Mereka pun setuju dan membuka Ka'bah untuk memverifikasi cerita tersebut. Nah, setelah dibuka, ternyata seluruh isi surat perjanjian itu telah dimakan rayap, sehingga boikot pun dinyatakan berakhir dan kaum muslimin kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah cobaan panjang dan menantang ini, beberapa pengikut Nabi kembali dengan kesehatan sangat buruk, termasuk istri Nabi sendiri, Sayyidah Khadijah, dan pamannya Abu Thalib yang saat itu berusia sekitar 80 tahun. Abu Thalib meninggal dunia tidak lama setelah pemboikotan itu berakhir tahun ke-10 kenabian. Nah, pada detik-detik meninggalnya Abu Thalib itulah terjadi peristiwa dramatis mengharukan, sebagaimana ditulis dalam Sirah Nabawi karya Syekh Safiyur Rahman. Rasulullah SAW berada di sampingnya dan berkata, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah di sisi Allah." Sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah al-Makhzumi yang juga berada di situ menyelah, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?" Rasulullah SAW terus mengajak pamannya mengucapkan kalimat tauhid, namun dua orang itu selalu mengulang-ulang ucapannya, hingga Abu Thalib memilih ucapan terakhir. Beliau mengikuti agama nenek moyang dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu artinya Abu Thalib tetap berada dalam kekafiran meski telah membela mati-matian dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Tentu ini menjadi pelajaran berharga untuk kita. Di saat sakaratul maut, maka orang-orang di samping akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Meski masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berselang lama dari meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, istri tercinta beliau pun meninggal dunia. Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun. Beliau mengalami kesedihan mendalam di tahun itu. Setelah musibah bertubi-tubi datang silih berganti, di tahun yang sama dua orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Maka tahun ini dikenal sebagai Amul Khuzni atau tahun kesedihan. Dengan meninggalnya dua orang ini, kaum kafir Quraisy semakin berani dan semakin gencar melancarkan gangguannya kepada beliau. Hingga akhirnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW memutuskan untuk meninggalkan Mekah ditemani anak angkatnya Zaid bin Harisah hijrah berjalan kaki ke Taif, daerah pegunungan berjarak 80 km dari Mekah. Rasulullah SAW berharap penduduk Taif yang didominasi Bani Thaqif mau menerima agama Islam setelah suku Quraisy menolaknya. Bani Thaqif merupakan suku terhormat dan terbesar kedua setelah suku Quraisy di Jazirah Arabia, sehingga menjadi harapan besar bagi Nabi untuk bisa mendapatkan dukungannya setelah ditolak suku Quraisy. Harapan itu bisa dimaklumi karena Nabi sendiri juga
punya hubungan emosional lama dengan mereka, mengingat selama masa balita dirawat dan dibesarkan di daerah itu di bawah asuhan ibu susuan beliau Halimatus Sa'diyah. Nabi berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan menyampaikan risalah Islam dengan leluasa. Sesampai di Taif, beliau menemui Abdul Yalail, Mas'ud, dan Hubaib. Ketiganya adalah putra Amr bin Umar Ats-Tsaqafi. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tetapi ketiga-tiganya menolak sambil melecehkan Nabi. Seseorang di antara mereka berkata, "Kain penutup Ka'bah terkoyak jika Allah benar-benar mengutusmu." Yang lain mengatakan, "Tidakkah Allah menemukan orang selain dirimu?" Nabi berada di Taif selama 10 hari dan secara intensif mendatangi para pemuka masyarakat Taif satu persatu. Tetapi tidak seorang pun mau menerima seruan Nabi. Semuanya bersikap sama, mengusir Nabi dari Taif. Dan akhirnya Nabi dan Zaid pergi meninggalkan Taif dengan kecewa. Ironisnya, menjelang keluar meninggalkan Taif, mereka berdua dibuntuti oleh orang-orang jahat dan budak-budak yang meneriaki dan mencaci maki Nabi atas suruhan mereka. Mereka mengerumuni Nabi dan membentuk dua barisan dan mulai melempari beliau dengan batu sambil terus mencerca. Satu lemparan mengenai tumit beliau sehingga terompa beliau berlumuran darah. Sementara itu Zaid bin Haritha berusaha membentengi Nabi sampai kepalanya bocor kena lemparan batu. Orang-orang jahat itu terus melempari Nabi hingga beliau berlindung masuk ke dalam kebun kurma milik Utbah dan Syaibah, dua orang putra Robi'ah. Lokasi kebun itu berjarak 3 mil dari kota Taif. Di kebun itulah Nabi bersembunyi menyelamatkan diri sampai yang melempari beliau berlalu. Nabi kemudian duduk bersandar di sebatang pohon anggur. Setelah tenang, Nabi pun bermunajat memanjatkan doa. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku?" Menurut Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal, setelah Nabi berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab dengan mengutus malaikat Jibril menemui Sayyidina Muhammad SAW saat beliau tiba di Qarnul Manazil, sebuah perkampungan utara Taif, kira-kira berjarak 80 km dari kota Mekah. Bahkan malaikat menawari membinasakan penduduk Taif dengan menimpahkan gunung ke mereka hingga mati terhimpit. Namun Nabi menolak tawaran itu, padahal beliau baru saja disakiti. Inilah gambaran betapa mulianya hati Rasulullah SAW. Nabi justru berdoa berharap keturunan mereka mendapat hidayah. Doa Nabi pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terlihat saat Rasulullah SAW meninggal dunia kelak. Di saat bangsa Arab ramai-ramai murtad keluar dari Islam, ternyata penduduk Taif tetap mempertahankan keislaman mereka bersama orang Mekah dan Madinah. Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif dengan kesedihan mendalam, apalagi setelah kaum kafir Quraisy yang tahu Nabi pulang lagi semakin keras menentang dan memusuhinya, serta semakin menertawakan beliau. Di tengah situasi itu, di malam Senin 20 Rajab, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis Palestina berjarak 1.200 km. Terus ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, perjalanan tersebut ditempuh hanya 1 malam saja.
Isra Mi'raj merupakan pertolongan sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan Rasulullah SAW karena ditinggal dua orang terkasihnya, Abu Thalib dan Siti Khadijah. Peristiwa ajaib itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, malaikat mendatangi beliau dengan membawa buraq. Lalu Jibril menaikkan beliau ke atas buraq dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi. Bagaimana rincian peristiwa besar Isra Mi'raj itu? Insya Allah akan kita bahas di video tersendiri. Tetapi lepas dari itu, usai perjalanan Isra Mi'raj, Nabi kembali ke rumah sepupunya Ummu Hani. Baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan perjalanannya kepada Ummu Hani. Nabi pun berniat menyampaikan ke orang-orang kafir Quraisy, namun dicegah Ummu Hani karena khawatir mereka akan semakin menertawakan cerita yang menurutnya tidak masuk akal itu. Dan benar, di saat Nabi duduk bersandar di Masjidil Haram memikirkan peristiwa besar Isra Mi'raj semalam, tiba-tiba Abu Jahal datang menghampiri beliau. Abu Jahal yang diceritai pun tertawa terpingkal-pingkal. Mungkin dalam pikiran Abu Jahal, bagaimana bisa Rasulullah SAW melakukan perjalanan sejauh 1.200 km hanya satu malam saja, dan belum lagi ditambah perjalanan ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Mendapat bahan cemoohan, Abu Jahal pun mengundang kaumnya orang-orang kafir Quraisy untuk datang mendengarkan cerita Nabi yang dianggap gila itu untuk menertawakan bersama. Namun baginda Sayyidina Muhammad SAW tetap menceritakan apa yang dialami dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, meski pengikut-pengikutnya juga mulai terpengaruh meragukan Nabi atas peristiwa tersebut. Bahkan di antara mereka murtad kembali menjadi kafir lagi. Orang-orang kafir Quraisy pun mendatangi pengikut Nabi yang selama ini dikenal paling setia, yakni Abu Bakar, dengan niatan meruntuhkan keimanan Abu Bakar dari cerita Isra Mi'raj yang dianggap tidak masuk akal tersebut. Namun di luar dugaan, Abu Bakar yang mendapat cerita Isra Mi'raj justru membenarkan apa yang disampaikan Nabi tanpa meragukan sedikit pun. Abu Bakar lalu pergi ke masjid. Di tempat orang yang masih berkumpul di sekitar Nabi menyatakan ketidakpercayaan mereka. Dia bertanya kepada Nabi apakah beliau pergi ke Yerusalem dan kembali di malam yang sama. Lalu Abu Bakar minta Nabi menggambarkan Yerusalem. Nabi setuju menyampaikan semuanya, termasuk menceritakan bagaimana rombongan kafilah Quraisy yang tengah melakukan perjalanan dari Sam, Palestina ke Mekah. Ceritanya persis dengan kondisi rombongan kafilah tersebut, karena tidak lama rombongan kafilah yang diceritakan Nabi tersebut datang. Orang-orang kafir Quraisy sebenarnya terheran-heran bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa tahu. Abu Bakar mempercayai sepenuhnya, dan Nabi sangat senang dengan keimanan Abu Bakar, sehingga beliau memberinya gelar Asy-Syiddiq, artinya membenarkan. Ini adalah gelar paling dihargai Abu Bakar yang terus dipertahankan selama sisa hidupnya. Sikap penolakan kaum kafir Quraisy tetap tidak menghalangi Nabi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun semakin gencar mendakwakan Islam ke tempat-tempat keramaian seperti pasar Ukas,
Dzulmijna, dan lainnya termasuk pada musim haji. Hingga akhirnya dakwah Nabi didengar kaum Yasrib atau Madinah hingga terjadi hijrah Madinah. Bagaimana hijrah ke Madinah itu bisa terjadi? Dan bagaimana latar belakang peristiwa tersebut? Dan bagaimana juga strategi Nabi dalam peristiwa tersebut hingga bisa selamat padahal sudah dikepung seluruh kaum Quraisy? Insya Allah kita akan bahas di video lain. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.